Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dengan NIM 1905110180. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait tentang hasil UAS ataupun ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Asuransi, di mana hukum asuransi ini merupakan bagian mata kuliah dari Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan pengaturan tentang asuransi di dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu tentang usaha perasuransian, di mana perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini, bahwasanya ditunjukkan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan atau asuransi masyarakat dalam menghadapi resiko yang dihadapi. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Jelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi dan asas-asas yang berlaku di dalam asuransi. Adapun syarat sahnya perjanjian asuransi, yang pertama adalah kesepakatan. Kesepakatan menjadi dasar berlakunya perjanjian asuransi, sehingga berlakunya perjanjian asuransi bukan pada saat penandatangan polis atau pada saat penyerahan polis. Keberlakuan perjanjian asuransi adalah pada saat kesepakatan. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam pasal 257 KUHD, yaitu bahwasanya perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan. Hak mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani, dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan tertanggung berjalan. Akan tetapi, tentu saja untuk hal tersebut harus ada pembayaran premi terlebih dahulu dari tertanggung kepada penanggung. Sebab berdasarkan pasal 246 KUHD tidak dianggap telah terjadi perjanjian pengalihan risiko atau perjanjian asuransi tanpa adanya pembayaran premi. Yang kedua adalah adanya kecakapan ataupun kewenangan atau authority. Kecakapan dalam perjanjian asuransi dapat dinyatakan dengan kewenangan atau wewenang dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak penanggung ataupun dari pihak tertanggung. Kewenangan tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Tentu saja dalam hal ini kewenangan yang bersifat subjektif adalah terkait dengan kedewasaan. Selanjutnya ada objek tertentu ataupun fixed object. Objek asuransi dapat dikatakan sebuah harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dihargai dengan sejumlah uang. Objek asuransi ini memiliki hak subjektif yang tidak berwujud. Hak subjektif ini disebut dengan kepentingan. Artinya, kepentingan akan selalu mengikuti di mana objek asuransi itu berada. Selanjutnya adalah adanya kausal yang halal ataupun diperbolehkan atau legal cause. Kausal yang halal atau diperbolehkan maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dapat diartikan pula dengan objek yang dilarang untuk diperdagangkan, tidak adanya kepentingan, tidak adanya pembayaran premi guna mengalihkan risiko. Adapun asas-asas yang berlaku di dalam asuransi, yang pertama adalah asas indemnitas. Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dan perjanjian asuransi itu sendiri. Yang kedua adalah asas kepentingan yang dapat diasuransikan ataupun insurable interest. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi ataupun pertanggungan. Yang ketiga ada asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi. Asas ini
lazim juga dipakai istilah-istilah lain, yaitu itikat baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Selanjutnya adalah asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi, di mana perlu dibahas karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu. Dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi, ialah di mana asas indemnitas. Adapun selanjutnya adalah soal nomor 3. Apa saja jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian asuransi? Jelaskan dengan contoh. Nah, jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian asuransi. Yang pertama adalah adanya akad tabarruk ataupun hibah atau tolong-menolong. Peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong serta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Akad tabaru ini memiliki beberapa contoh di dalam dunia perbankan. Contoh akad tabaru yang ada adalah qard, ran, hawalah, wakalah, kafalah, dan wadiah. Keenam contoh akad tabaru tersebut sangatlah baik untuk diketahui sebelum kamu membeli produk asuransi syariah, karena sebenarnya akad tabaru ini sering kita temukan dalam kegiatan normal perbankan. Yang kedua adalah adanya akad tijarah ataupun mudarabah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai mudarib ataupun pengelola dan peserta sebagai sabibul mal ataupun pemegang polis. Premi dari akad ini adalah dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para pesertanya. Contohnya adalah dari jenis akad ini adalah investasi, jual beli maupun sewa menyewa. Selanjutnya adalah ada akad wakalah bil ujrah. Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah ataupun fee. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Contoh penerapannya terdapat dalam produk jasa transfer bank syariah. Jasa transfer merupakan proses transfer atau kiriman uang ataupun pemindahan sejumlah uang atau dana dari satu unit kerja bank, bisa berupa kantor pusat, cabang pembantu ke unit kerja bank lainnya. Yang dalam proses ini, jasa transfer yang diterapkan adalah suatu rekening yang dimiliki nasabah yang memberikan amanat kepada bank syariah tersebut untuk mengirim atau mentransfer sejumlah rekening kepada orang lain yang menggunakan jasa bank syariah. Nah, dari proses transfer atau pengiriman tersebut, pihak bank meminta upah atau imbalan kepada nasabah sebagai balas jasa transfer tersebut. Selanjutnya adalah ada akad mudarabah mustarakah. Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudarabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudarib dan juga mencetakkan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing. Contoh mudarabah adalah antara dua pihak saja, yaitu sahibul mal yang bermitra dengan mudarib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Nah, sahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar Rp 20 juta. Nah, kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70 atau 40% keuntungan untuk sahibul mal. Nah, ini merupakan contoh dari akad mudarabah musytarakah. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Bagaimana Islam mengatur tentang asuransi ditinjau dari sudut pandang halal atau haramnya produk asuransi? Nah, kita ketahui bahwa Islam tidak melarang jika kita memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI nomor 21/DSN MUI /10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Selain itu bahwasanya asuransi syariah dalam kurung takmin, takaful atau tadanmun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.
Langsung saja ke soal yang nomor 5. Kita ketahui bersama bahwasannya Hartono memiliki sebuah mobil Toyota sebesar Rp 100 juta rupiah. Bahwasanya Hartono memiliki sebuah mobil Toyota seharga Rp 100 juta rupiah yang diasuransikan kepada PT Sejahtera Bersama dengan nilai pertanggungan tidak penuh senilai Rp 75 juta rupiah. Hartono kemudian juga mengasuransikan kembali mobil tersebut kepada PT Maju Mundur sebesar Rp 50 juta rupiah. Selanjutnya ia juga mengasuransikan mobil itu kembali kepada PT Oto Bursa dengan nilai pertanggungan Rp 50 juta rupiah. Nah, mobil tersebut kemudian dipinjam pakaikan kepada temannya Anto selama 1 bulan. Oleh Anto, mobil tersebut diasuransikan kepada PT Dharma Setia dengan nilai Rp 80 juta rupiah. Dalam masa peminjaman tersebut, ternyata Anto mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 75 juta rupiah. Nah, adapun pertanyaannya adalah yang pertama, siapakah pihak-pihak yang berhak mengajukan klaim ganti kerugian tersebut? Jawabannya adalah Hartono, karena ia merupakan pemilik mobil sesuai dengan nama yang ada di STNK mobil tersebut, di mana tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian kepada penanggung karena tertanggung telah membayar premi yang merupakan kewajibannya. Diterimanya premi, maka berarti pihaknya menyetujui untuk memberikan ganti kerugian berdasarkan polis yang ditandatangani oleh penanggung, yang ditujukan oleh tertanggung melalui surat permohonan pertanggungan kendaraan bermotor. Nah, berdasarkan asas hukum perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang merasa mempunyai hak atas sesuatu, maka ia harus dapat membuktikannya. Dalam hal ini, tertanggung merasa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dari penanggung dengan alasan epenemen yang diperjanjikan dalam polis telah terjadi. Untuk itu, pihak tertanggung harus dapat membuktikannya bahwa epenemen tersebut benar adanya, bukan atas kesalahan sendiri, serta rekayasa dari pihak tertanggung. Nah, polis standar kendaraan bermotor di Indonesia yang selanjutnya disebut PSKB menjelaskan perusahaan asuransi atau penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan ketentuan persyaratan pengecualian dalam polis. Berdasarkan ketentuan akan memberi ganti kerugian terhadap risiko atau epenemen seperti bahaya pencurian, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan, di mana syarat-syarat dan dokumen perjanjian asuransi yang telah ditandatangani oleh penanggung dengan tertanggung harus diserahkan jika terjadi epenemen terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Soal kedua adalah berapa nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut. Nah, jika kerugian yang dialami sebesar 75 juta rupiah, maka nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut adalah 75%. Karena kerugian yang dialami adalah 75% yang harga mobil kita ketahui bahwasanya Rp 100 juta rupiah. Jadi perusahaan Sejahtera Bersama sebesar Rp 56.250.000 rupiah, PT Maju Mundur sebesar Rp 37.500.000 rupiah, dan PT Oto Bursa sebesar Rp 56.250.000 rupiah, dan PT Dharma sebesar Rp 60 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti kerugian tersebut. Adapun kedudukan Anto dalam menyelesaikan klaim ganti kerugian tersebut adalah tetap memiliki hak pengolehan asuransinya karena Anton juga mengasuransikan mobilnya Hartono ke PT Dharma Setia dengan nilai Rp 80 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah ada berapa macam asuransi yang terdapat dalam kasus ini? Jelaskan sesuai dengan peraturan atau pasal yang berlaku. Nah, ada satu macam, yaitu sesuai pasal 265 KUHD, di mana yang terjadi adalah asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang menanggung risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, yaitu asuransi kendaraan bermotor. Nah, mengutip buku hukum asuransi di Indonesia, asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Nah, ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Nah, polis asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat umum di mana telah dijelaskan di dalam pasal 256 KUHD,
yaitu adanya hari dan tanggal serta tempat di mana asuransi kendaraan bermotor diadakan. Adanya nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga. Selanjutnya adalah adanya keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya atau risiko yang ditanggung. Selanjutnya adanya jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya atau risiko yang ditanggung. Selanjutnya adanya epenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung. Epenemen adalah peristiwa terhadap mana benda itu dipertanggungkan. Epenemen ini tidak dapat diketahui sebelum dan tidak diharapkan terjadi. Nah, waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. Nah, premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung. Selanjutnya ada janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung. Adapun risiko yang ditanggung oleh penanggung terdiri dari dua jenis, yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga. Selanjutnya adalah ada soal nomor 6 yang pertanyaannya, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Langsung saja saya akan mempresentasikan mengenai terkait tentang hasil tugas saya, yaitu dengan judul dengan judul Perkembangan dan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Syariah di Indonesia, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Adapun yang pertama adalah kita ketahui bahwasanya asuransi merupakan pertanggungan yang lebih tepatnya suatu ikatan perjanjian yang mengikat pada dua pihak yang harus wajib membayar dan tak dibebani jaminan jika terjadi suatu kepada pembayar. Secara terminologi, asuransi merupakan pertanggungan yang dibebani pada penanggung atas risiko diderita oleh tertanggung yang berdasarkan perjanjian dan polis. Kita ketahui bahwasanya permasalahan di sini ialah sejauh mana pemegang polis asuransi diwujudkan. Pemegang polis kita ketahui bahwasanya merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atau risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Adapun seseorang dalam pemegang polis mempunyai suatu tujuan utama, yaitu untuk menerima mengubah kerugian apabila berlangsung suatu kejadian yang tidak diduga mengenai asuransi. Nah, apabila muncul perselisihan di antara para pemegang polis asuransi tersebut dengan pihak perusahaan asuransi, maka sesuai fungsinya, peran dan tanggung jawabnya pihak OJK akan melakukan sebuah sistem untuk menyelesaikan masalah sengketa, baik kita ketahui pengadilan atau di luar peradilan. Yang menjadi sumber masalahnya ialah pada sejauh mana perlindungan untuk pihak pemegang polis asuransi tersebut itu diwujudkan antara pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi sampai pada proses pembuktiannya, yaitu penerapan pada perjanjian yang dirasa berat sebelah bagi perusahaan asuransi yang telah dan menjadi pelemahan pada kedudukan pihak pemegang polis. Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, maka dari itu penulis ingin memaparkan suatu paper dengan berjudul Perkembangan dan Perlindungan bagi Pemegang Polis Asuransi Syariah di Indonesia, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimanakah pengertian, isi, dan fungsi dari polis. Yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum bagi para pemegang polis asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yakni tentang perasuransian. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian, isi, dan fungsi polis. Yang pertama, pengertian polis. Polis merupakan dokumen yang memuat kesepakatan di antara para pihak, di mana pihak-pihak tertanggung telah membagikan risiko yang akan terjadi kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah uang, dan isi perjanjian tersebut ditulis di dalam polis sebagai bukti perjanjian penutup asuransi, di mana
pada pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menyebutkan polis adalah bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun. Berikut lampiran yang merupakan suatu kesatuan tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang mengandung penafsiran yang berbeda. Mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Yang kedua adalah isi polis. Menurut pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah setiap polis terkecuali polis asuransi jiwa harus menyatakan yang pertama adalah hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua adalah nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Yang ketiga adalah uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. Selanjutnya ada jumlah yang diasuransikan ataupun nilai pertanggungan. Selanjutnya bahaya-bahaya atau epidemi yang ditanggung oleh penanggung. Selanjutnya ada saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. Dan selanjutnya adanya premi asuransi. Adapun selanjutnya adalah fungsi polis. Dalam suatu perjanjian asuransi adalah yang penting untuk bukti jaminan. Nah, dalam hal fungsi polis bagi tertanggung adalah yang pertama adalah sebagai surat bukti tertulis atau penjamin penanggung untuk mengganti kerugian yang akan dideritanya. Nah, yang kedua adanya bukti yang sangat kuat untuk sebagai bukti otentik. Hal ini agar pihak menuntut jika melanggar perjanjian. Adapun fungsi polis penanggung, yang pertama adalah adanya bukti kuat untuk penanggung yang telah memberikan jaminan pada objek asuransi tertanggung. Yang kedua, sebagai bukti otentik dapat berkekuatan hukum agar menolak memberikan jaminan pada saat memenuhi kualifikasi polis. Nah, yang kedua adalah bagaimana perkembangan dan perlindungan hukum para pemegang polis pada asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 yaitu tentang perasuransian. Bagi perlindungan hukum pada khususnya telah dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 mengatakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjamin polis. Nah, dalam kata program pada pasal 53 ini menjelaskan undang-undang yang maksud agar tak multitafsir pada saat ini. Jadi, pada penjamin polis akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis dibandingkan dengan program jaminan polis dalam menaikkan kepercayaan kepada masyarakat kepada perusahaan jasa perasuransian secara umum sampai yang diharapkan perusahaan dapat meningkatkan minat dan keinginan dari masyarakat untuk memakai jasa asuransi. Jadi mungkin itu saja suatu rumusan permasalahan dari tugas paper saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan adalah berdasarkan pemaparan yang barusan saya sampaikan bahwasanya berdasarkan uraian tersebut bahwa perlindungan hukum pemegang polis ini mendapatkan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian hukum karena pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum di mana pada pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi. Nah, jadi di sini ada juga saran dari saya bahwasanya berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang perasuransian ini agar pemegang polis asuransi syariah ini harus lebih cermat dapat memahami dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak tertanggung, berupaya dalam perjanjian asuransi syariah agar terhindar dari risiko. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang presentasi mengenai hasil UAS ujian akhir semester saya, yaitu terkait tentang mata kuliah hukum asuransi pada universitas pada jurusan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Terima kasih saya ucapkan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.